wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai implementasi metode SPM pada Google. Di sini kelompok kami terdiri 5 orang. Yang pertama Bayu Prima Yuda, yang kedua Fajar Apriliandi, yang ketiga saya Asfardin, yang keempat Rahmat Sukladin, yang kelima Muhammad Ihsan Nur Wahid. Selanjutnya di sini ada deskripsi dari proyek yang kami kerjakan. Data yang digunakan sebagai studi kasus kali ini yaitu data sekolah penerima BOP tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Di dalam datanya terdapat nama sekolah di setiap kota atau kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang menerima biaya operasional pendidikan di tahun 2020. Untuk sekolah yang menerima BOP ini terdiri dari beberapa jenjang seperti SD, SMP, SMA, dan SMK. Kami menggunakan 501 data sekolah sebagai data training pada penelitian kali ini. Metode yang digunakan adalah metode sorter mesin atau SVM. Metode SVM ini digunakan untuk menghasilkan data array dan jumlah keakurasian data dengan pengelompokan data berdasarkan kode jenjang sekolah. Selanjutnya ada pengimplementasian metode SVM pada studi kasus Google. Untuk pengimplementasiannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar. Baik, terima kasih Elsa Nurjirin. Saya di sini akan menjelaskan tentang dataset data sekolah penerima BOP 2020. Topiknya di sini yaitu klasifikasi dengan menggunakan metode SVM. Kita langsung saja. Kita ketikkan di sini form google.colab.dive. Ini berguna untuk mengkoneksikan Google Drive dan konten. Ketika sudah dimasukkan kodenya, muncul drive I already mounted add content/drive. Lalu yang selanjutnya ada cd/content drive my drive. Ini berguna untuk memanggil si datanya di Google Drive. Ini hasilnya, outputnya content drive/drive my drive/svm. Lalu yang selanjutnya ada import nampi as np dan import pandas as pd. Yang selanjutnya ada kita menginstal Sastrawi. Ketika kita install Sastrawi itu tanda di sini ketikkan saja pip install Sastrawi. Lalu akan muncul output collecting Sastrawi dan muncul versi 1.0.1. Dan jika sudah berhasil successfully installed Sastrawi versi 1.0.1. Lalu kita memasukkan lagi import pandas aspd, import nampi np. Sampai di form sastrawi.steamer.steamerfactory, langsung ketikkan saja di sini hashtag, ketikkan saja di sini np.random.seed. Lalu ketikkan lagi nltk.download. Nah, di sini akan muncul outputnya downloading package. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Sukmadin.
Ya, terima kasih buat dari Fajar. Saya akan melanjutkan dari untuk selanjutnya. Itu yang pertama itu untuk membuat steamer itu dengan mengetikkan factory sama dengan steamer factory. Itu streamer sama dengan factory.create slash streamer. Untuk yang label untuk encodernya itu dengan memasukkan encoder sama dengan label encoder. Untuk yang di selanjutnya itu untuk masukkan convert collection of rough dokumennya, kita masukkan itu ada dari kode dari kodenya itu tfdf garis bawah fake sama dengan tfi d vectorizer. Ya, selanjutnya itu ada datasetnya dari Pandas. Itu dengan mengetikkan codingannya itu data garis bawah train sama dengan pd.read garis bawah csf di sini untuk melakukan input training CSF-nya. Selanjutnya itu ada di sini adalah bentuk data train. Itu dengan cara mengetikkan codingannya data slash itu train. Di sini untuk memperlihatkan dari tabel dari NPSN, nama sekolah, kode jenjang, kode kota, kota kabupaten, serta jumlah siswa. Selanjutnya itu di sini kita untuk masukkan itu jumlah teks per kategori itu atau sama dengan atau itu label gitu ya. Itu dengan cara data garis bawah train dalam kurung itu kode jenjang dengan mengisikan volume kontennya itu di sini ada 1 2 3 4 itu dengan kategori 312, 137, 38, 13 itu dengan nama kode jenjang, tipe dan INT 64. Selanjutnya itu di sini untuk memilih dataset dengan label 1 dan dilakukan randomisasi untuk setiap baris perdatanya. Itu dengan memasukkan false garis bawah news sama dengan data garis bawah train, data train, kode jenjang sampai sample fact sama dengan 1. Selanjutnya ada untuk masukkan kontak dataset berlabel 1 yang telah dipilih dengan dataset berlabel 0, di mana berlabel 1 yang digunakan sejumlah banyak dataset berlabel 0. Terus itu dengan cara masukkan dengan garis bawah sama dengan data train sama dengan dalam kurung kode jenjang atau sama dengan itu 2. Terus selanjutnya itu ada df sama dengan true fact dot append values dengan true tambah 200 dengan df. Di sini akan ditampilkan tabel dari NPSN, nama sekolah, kode jenjang, kode kota, kode kabupaten, serta jumlah siswa. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isa Nurwahid. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan fitur narasi yang dimana untuk fiturnya sendiri kita menggunakan nama sekolah dan untuk labelnya di sini kita menggunakan kode jenjang. Nah, untuk mengubah semua huruf pada setiap baris menjadi huruf kecil dan melakukan streaming pada setiap baris, ya, itu kita bisa masukin lower sama dengan kurung siku steamer dot steam dalam kurung row dot lower tanda kurung tutup kurung row in feature baru ditutup kurung lagi. Nah, hasil dari steam dan lower itu bisa dilihat di sini ada lower 15 yang dimana memunculkan nama-nama dari SMP yang sudah kita panggil beserta dengan kode jenjangnya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan tokenisasi untuk setiap baris dataset. Nah, bisa kita ketikkan dengan token sama dengan word underscore tokenis dalam kurung elemen for element in lower. Nah, hasil dari tokenisasi setiap baris itu bisa dilihat di sini ada tokens dan munculkan kembali gitu ya nama-nama sekolahnya beserta dengan kotanya.
dan juga jumlah siswanya. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bayu. Baik, terima kasih Kang. Dari beberapa proses mungkin langkah berikutnya karena kita bisa melihat ukuran data latih data UI dengan perintah print dalam kurung x underscore titik 2 line dalam kurung x underscore try, serta yang selanjutnya dia underscore 10 dan nanti hasilnya nampil di mana x underscore 10-nya 22 serta underscore testnya 50. Lalu di situ ada proses encoder for data label di mana ada untuk codingnya itu kita memasukkan y underscore try dan seterusnya, serta nanti yang terakhir y underscore try dengan bentuk array di mana array-nya dia muncul kolom dan indeksnya. Lalu untuk beberapa step akhir di situ ada piping dataset terhadap tf underscore idf dengan shortcut yang udah ada di mana kita ngejoin rom for row in x underscore try. Setelah itu kita ambil metodenya tf user, lalu di situ ada lagi mentransformasikan hasil fitting terhadap data xtrain dan data x underscore testnya dengan shortcut berikut, di mana yang pertama ada join row for row in xtrain, lalu yang kedua ada join row for row in x testnya. Lalu untuk selanjutnya di situ ada melakukan fitting atau training dataset pada algoritma SVM atau support vector machine dengan beberapa coding. Ada kita panggil kernelnya linear, degree-nya 1, GOMO-nya auto, verbose-nya true. Di sini predict the label on validation dataset yang artinya kita akan melakukan pemanggilan lagi svm.fit dalam kurung x underscore line underscore ifbf dan metode y underscore trend. Lalu untuk proses yang terakhir, mungkin di sini ada menggunakan metrik akurasi untuk melihat performa model. Ada prediction underscore svm sama dengan svm dan predict dalam kurung x underscore 10 tf idf, serta dia mencetak print svm nanti akurasi skornya berapa. Akurasi skor nanti ngambilnya dari yang udah kita lakukan proses di atas, prediction underscore SVM, y underscore test dikali 100. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Elsa. Oh itu, sorry, ada proses terakhir di mana SVM akurasi skornya 77, sekian 358490566037774. Mungkin itu aja. Selanjutnya dibalikin ke Teh Elsa. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan dan menjelaskan mengenai coding yang telah diimplementasikan menggunakan metode SVM. Mungkin sekian dari kelompok kami dalam pembahasan implementasi SVM dengan menggunakan Google Colab. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan dalam coding, dikarenakan kami juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.